Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Apa kabar ibu-ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan dengan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita ini untuk menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, kita akan lanjutkan pembahasan tafsir kita dari surat Toha yang insya Allah hari ini di ayat 22 hingga di ayat 48. Kita mulakan dengan ayat 22, melanjutkan kajian kita kemarin sampai ayat 21, di mana di dalam surat Toha ayat 22 hingga 35 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menceritakan tentang mukjizat lain selain tongkat yang merupakan awal dari mukjizat diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra idhhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Ya, jadi ibu-ibu, dari ayat ini akan kita dapati, dan kepitlah tanganmu di ketiakmu, ketika ketiakmu gitu ya. Jadi seolah-olah seperti ini ya ibu-ibu ya, memasukkan tangan ke dalam ketiak. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bercahaya. Ya, menjadi putih bercahaya itu merupakan salah satu hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Musa. Tanpa cacat, ya, sama sekali tidak mendatangkan mudarat begitu. Sebagai mukjizat lain untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku yaitu Harun saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia dan jadikanlah dia teman dalam urusanku agar kami dapat banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami." Jadi di ayat ini selain ya di awal waktu lalu kita menceritakan tentang mukjizat pertama kali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular dan ular kembali dirubah menjadi tongkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan betapa Nabiullah Musa alaihi salam adalah orang yang berhak untuk mendapatkan berbagai macam mukjizat dikarenakan kesabaran dan panjangnya perjalanan dia dalam berdakwah ya. Begitu sabarnya, makanya waktu lalu kita sudah dapatkan sebuah pernyataan bahwa di antara para nabi-nabi itu ya kita dapati bahwa Nabiullah Musa alaihissalam adalah para nabi yang diantaranya memiliki kesabaran sempurna. Ya, tentu setelah tongkat tersebut ya kemudian Allah memperlihatkan sinar pada tangan Nabi Musa ketika dia mengepitkan ya tangan tersebut di antara ketiaknya tadi. Ya, bahkan putihnya itu seperti matahari yang menyilaukan mata.
setelah memberinya kedua mukjizat yang memang menjadi tanda ya, menjadi tanda kenabian dari Nabiullah, lalu Allah memerintahkannya pergi menemui Fir'aun ya. Nah, dari situ nanti akan kita dapati beberapa hal ya, ada 8 hal yang akan dihadapi oleh Nabi Musa, karena ada 4 hal itu adalah dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya ya, kemudian diuraikan lisannya gitu ya, dimudahkan dalam artian ketika dia berbicara, dan dijadikannya Harun itu menjadi saudaranya yang membantu dalam perjalanannya. Dan 4 yang lainnya itu adalah sarana yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita bahas. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayatnya cukup jelas, "Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra." Wahai Musa, tempelkan. Apa yang ditempelkan? Tanganmu ya. Tangan mana? Tangan kananmu ya, atau telapak tanganmu pada bagian sisi tubuh di bawah lenganmu ya, dan letakkanlah dia di bawah ketiak kananmu, maka akan keluar cahaya. Akan keluar cahaya yang berwarna putih, terang benderang ya. Cahaya itu seperti kebutuhan pada waktu malam hari ya. Jadi betul-betul memperlihatkan nilai terangnya. Jadi kayak kita saja mati lampu, kemudian kita memiliki lampu energizer gitu ya, itu emergensi, lampu emergensi ini kemudian kita nyalakan, maka sedikit banyaknya ada penerangan di sekitar kita. Nah, itulah yang didapati oleh Nabi Musa pada saat dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka keluarlah cahaya yang bukan karena cacat, bukan karena penyakit, karena didapati memang Nabi Musa itu kan memiliki kulit kecoklatan. Jadi pada saat keluar warna putih itu jelas bukan karena penyakit, begitu. Nah, kemudian Hasan Al-Basri beliau mengatakan, demi Allah, Nabi Musa mengeluarkan seakan-akan tangan tersebut sebuah lampu. Sampai dikatakan demikian. Setelah itu maka Nabi Musa tahu bahwa dia telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini banyak dikisahkan bagaimana cerita dalam surat An-Naml ayat 12, kemudian dalam surat Al-Qasas ayat 22 berbicara tentang cahaya yang muncul dari tangan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian linuriyaka min ayatinal kubra. Kami melakukan hal tersebut untuk apa? Memperlihatkan kepadamu bahwa kedua ayat ini atau dua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu adalah bagian bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagian bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya di langit, di bumi, dan seluruh makhluknya ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda kekuasaan tersebut, maka setelah itu Nabi Musa diperintahkan untuk mendekati atau mendatangi Fir'aun. Kenapa mendatangi Fir'aun? Karena fa innahu tagha ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Karena dia telah melampaui batas gitu ya. Pergi ke Fir'aun, raja Mesir yang engkau telah melarikan diri darinya. Temuilah dia dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami yang agung yang telah kamu lihat. Serulah dia dengan agar dia mengesahkan Allah ya, untuk bersikap baik kepada Bani Israel. Sungguh dia telah kafir dan melampaui batas kewajarannya dalam kehidupan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk menemui Fir'aun, dan tentu saja ini adalah tugas yang sangat berat ya. Jangankan berkomunikasi dakwah seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa, barangkali pada saat sekarang ini pun ya, jika ada seorang dai diminta untuk mengisi kajian-kajian yang sifatnya mengumpulkan orang banyak ya, apalagi dalam kondisi Covid, itu
kondisi yang tidak nyaman tentu saja. Tapi sekali lagi itu adalah salah satu bagian ujian yang Allah berikan, termasuk juga kepada Nabi Musa, apalagi berhadapan dengan Firaun yang memiliki tingkat kekejaman, kezaliman kepada rakyatnya, ya. Maka pada saat itu dia meminta kepada Allah 5 hal. Ya, dari ayat yang sama-sama tadi kita dengar ibu-ibu, bahwa Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 5 hal. Apa yang pertama yaitu qala rabbi syrahli sadri. Masya Allah, itulah yang selalu kita upayakan membaca pada saat kita berhadapan dengan orang yang mungkin tidak bisa kita pahami apakah dia mau mengerti tentang bacaan kita, perkataan kita atau tidak. Ya, itu ya ibu-ibu. Musa berkata, "Ya Tuhanku, ya lapangkanlah dadaku." Ya, kata-kata lapangkanlah dadaku ini juga sekaligus menghilangkan kesempitan ya dalam membawa risalah yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Ya, karena ini adalah perkara yang sangat besar. Ini juga terdapat di dalam surat Syu'ara ayat 13, di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang atau memperjelas tentang permintaan Nabi Musa terkait dengan dilapangkan dadanya. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah untuk menggantikan kesempitan dadanya itu dengan kelapangan, gitu. Ya, kenapa? Karena pada saat dia diminta ke Firaun tentu dalam kondisi yang sangat berat, begitu. Sangat berat ya, berhadapan dengan penguasa zalim. Namun itulah yang menjadi permintaan Rabbi syrahli sadri, ya, dilapangkan dadanya. Itu pula kenapa ibu-ibu pada saat kita sudah tahu bahwa hidup manusia itu adalah dipenuhi dengan ujian, tugas kita adalah meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk melewati segala macam ujian tersebut. Ya, bukan berarti kita meminta kepada Allah untuk dihentikan ujian, jangan. Ya, tapi biarkan mengalir dengan apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi kita mampu melewatinya satu demi satu atas izin dan karunia Allah. Ini yang pertama, permintaan dari Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, wayassir li amri. Ini adalah kondisi di mana setelah dilapangkan dadanya, kemudian minta dimudahkan dalam melaksanakan tugas, gitu. Dalam melaksanakan misi untuk berhadapan dengan Firaun dan mengajak Firaun untuk untuk beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Jadi karena memang ini adalah tanggung jawab dan merupakan beban yang memang harus dijalankan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam tetap menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dalam menjalankan risalah tersebut. Dan kuatkanlah aku dalam menjalankan misiku ini. Jadi Rabbi syrahli wa yassirli amri ini bukan hanya sekedar dimudahkan, tetapi kuatkan, kokohkan ketika menjadi pembela agama Allah, ya, karena sesungguhnya Allah lah yang menolong dan membela. Maka tentu kita sebagai manusia, wabil khusus cerita tentang Nabi Musa ini bukanlah orang yang bisa mempunyai kekuatan kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Lancarkan lidahku dalam berbicara dan hilangkan kekakuannya agar mereka memahami ucapan dan perkataanku dalam menyampaikan risalah ini. Kita tahu ya bahwa Nabi Musa ini memiliki sedikit kekurangan dalam berbicara. Kekurangannya apa? Kurang jelas karena agak cadel. Itulah kenapa pada saat beliau masih kecil gitu ya, beliau ditawarkan oleh Firaun ya, mengambil bara api atau kurma, ternyata beliau mengambilnya bara api ya, dan hal itu diletakkan di lidahnya. Itulah yang menyebabkan dia agak sedikit sulit berbicara ya, sedikit sulit berbicara. Hal ini hal ini terjadi ketika dia mencabut ya
menarik-narik ya janggut Firaun hingga Firaun marah dan mengira bahwa ini anak ini adalah yang nantinya akan menjatuhkanku gitu ya. Ini anak kecil yang tidak tahu apa-apa, kata istri Firaun yaitu Asiyah ya, untuk memberikan ketenangan kepada Firaun. Karena memang Firaun pada saat itu punya rasa takut ya, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli sihirnya, nanti akan ada seorang anak laki-laki ya yang dia akan mampu menghancurkan ya Firaun. Jadi digambarkan demikian. Kemudian yang keempat, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Jadikanlah untuk seorang dari keluargaku yaitu Harun, saudaraku, untuk apa? Membantu dalam urusan-urusanku. Jadikanlah dia sebagai rasul agar dia juga memikul tanggung jawab menyampaikan risalah. Ya, jadi bukan hanya kepada dirinya dia mintakan kepada Allah, tapi pada poin keempat ini dia mintakan kepada Allah agar Harun itu bisa membantunya. Bukan hanya sekedar membantunya, tetapi jadikan dia juga nabi supaya dia memahami betapa perlunya dia menjalankan risalah yang sama. Masya Allah, luar biasa ya. Ini merupakan konsekuensi dari perlunya menyebarkan agama. Maka kita lihat seorang Nabi Musa saja paham bahwa saat menyebarkan dakwah itu tidak bisa sendirian. Kemudian yang kelima dan keenam ya, jadi ada 8 ya ibu-ibu. 5 diantaranya tadi sudah, 4 diantaranya sudah kita sebutkan karena ada 8 tadi sudah disampaikan di awal, mohon maaf, bukan 5. Ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri ya. Wahai Tuhanku, kukuhkanlah kekuatan dengan Harun dan jadikanlah dia rekanku dalam menyampaikan risalah ya, hingga kami dapat menunaikan tugas kami dengan sempurna dan kami dapat merealisasikan tujuan yang terbaik. Intinya ya, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah pada poin kelima dan keenam ini, ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri ya, memohon kepada Allah agar saudaranya Harun dijadikan juga seorang nabi seperti dirinya untuk membantu dan mengukuhkan dalam penyampaian risalah ya, karena tentu saja kalau hanya sekedar membantu tanpa mengetahui posisi dan pentingnya risalah itu berbeda dengan orang yang hanya yang mengetahui secara hakikatnya ya, itu. Jadi bukan hanya sekedar kekerabatan tetapi juga kedekatan sebagaimana Allah sudah memberikan kemuliaan kepada Harun sebagai nabi pula. Kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, yakni agar kami mensucikanmu dan sifat-sifat dan perbuatan yang tidak layak bagimu. Juga agar kami banyak berzikir kepadamu tanpa menyekutukanmu sama sekali dengan apapun. Jadi kalimat yang keempat ini, innaka kunta bina basira, sungguh wahai engkau Tuhanku, kami yang maha mengetahui kondisi kami dan orang-orang di sekitar kami ya. Jadi tidak layak bagi seorang nabi ya, beliau mengemukakan sendiri Nabi Musa alaihissalam agar senantiasa lisannya berzikir kepada Allah, agar senantiasa perbuatannya itu dekat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak ada unsur menyekutukan, lisannya itu selalu penuh dengan zikir dan doa. Masya Allah, luar biasa. Itulah yang disampaikan di dalam ayat 22 sampai 35, di mana di ayat ini sangat memberikan respon ya bagi kita, bagaimana Allah memperlihatkan sinar terang di tangan Nabi Musa alaihissalam seperti sinar matahari dan bulan, bahkan lebih terang lagi ya pada saat Allah memerintahkan kepada Nabi Musa. Dan juga tentu saja Allah mengutus Nabi Musa sebagai seorang rasul kepada Fir'aun yang zalim, yang mana Fir'aun itu mengakui dirinya sebagai Tuhan ya. Tongkatnya yang berubah menjadi ular, kemudian tangannya yang bisa mengeluarkan cahaya, itu menjadi
kekuatan, ya, karunia yang bisa dijadikan argumen di hadapan Firaun pada saat Allah memerintahkan Firaun, memerintahkan Nabi Musa untuk menjumpai Firaun. Kemudian tentu di sana ada doa, ya, doa yang selalu dihadirkan, walaupun pada hakikatnya Nabi Musa ini mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap sebagaimana kisah-kisah sebelumnya juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan-kekuatan dalam bab doa. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Masya Allah. Makanya memang kekuatan doa itu menjadi doa mukhul ibadah. Yang namanya doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi jangan pernah bagi seorang muslim, seorang yang beriman, kita lari dari upaya untuk selalu berdoa kepada Allah. Padahal Nabi Musa saja sudah diberikan kemudahan, karunia oleh Allah, dijadikan nabi gitu ya, tapi tetap tidak merubah dirinya untuk selalu berdoa kepada Allah. Ya, Allah melapangkan dada Nabi Musa, menghilangkan kesempitannya, kesedihannya, agar memudahkan urusannya, agar segala urusannya itu bisa menjadi kuat gitu ya untuk dia jalani. Karena memang pada hakikatnya beliau memiliki kekurangan dari sisi berbicara, ya. Kemudian Allah berikan juga kemudahan dengan didampingi saudaranya Harun, di mana bukan dia hanya sebagai saudara tetapi menjadi orang yang sama seperti dirinya, yaitu sebagai seorang nabi membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Maha mengetahui berbagai hal yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita lanjut ibu-ibu di ayat 36 sampai 41. Ya, di ayat 36 sampai 41 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala qad utita su'laka ya Musa, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra id auhayna ila ummika ma yuha. Anikdhi fihi fit tabut waqdhi fihi fil yam fal yulqihil yam bisahil ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini." Ya, jadi di ayat ini kita lihat sampai itamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum 'ala may yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wala tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabithta sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadari ya Musa wastana'tuka li nafsi. Ya, jadi ayat dari 36 sampai 41 di mana memperjelas kembali 8 nikmat Allah kepada Nabi Musa. Kalau tadi itu adalah nikmat-nikmat ketika beliau diangkat menjadi nabi, tapi ada juga di sini disebutkan 8 nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Musa diangkat menjadi nabi, gitu. Apa saja itu? Jelas di sini disebutkan. Dia Allah berfirman, "Sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa, dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan, yaitu diletakkan dia, yaitu Musa, di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai." Ya, ke sungai apa? Ke sungai Nil tentu saja. "Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Firaun musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku, yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Firaun, 'Bolehkah aku menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?' Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati.
dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat, lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan, dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Masya Allah. Jadi ya, ini ada cerita-cerita di mana bahwa Nabiullah Musa sebelum beliau diangkat menjadi nabi pun memiliki apa? Memiliki keutamaan, memiliki cerita tersendiri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat setelah Allah mengabulkan doa Nabi Musa dengan 8 yang tadi disebutkan di ayat 22 sampai 35, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi ya tentang nikmat-nikmat yang berlimpah yang itu datangnya sebelum Nabi Musa menjadi seorang nabi. Masya Allah. Ya, kita lihat apa saja ya di dalam lanjutan ayatnya itu ya. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra ya. Jadi ayat ini memperlihatkan sungguh kami telah berbuat baik kepadamu dan memberimu anugerah dengan nikmat yang banyak sebelum kamu diangkat menjadi nabi. Nah, nikmat-nikmat itu terkandung dalam 8 poin. Poin pertama yaitu ada di ayat di mana ayat 38 sampai ayat ya di ayat 38 ya. Ya, di sana disebutkan 38 ya. Id auhayna ila ummika ma yuha anikdhifihi fit tabut fakdhifihi fil yammi dan seterusnya ya sampai 38 sampai 39. Kami memberimu anugerah di saat kami mengilhamkan ibumu. Jadi kita ketahui bahwa Nabi Musa itu lahir di masa di mana Fir'aun telah memutuskan laki-laki di masa itu harus dibunuh. Jadi kita pernah sama-sama tahu salah satu kisahnya bahwa saking takutnya Fir'aun, dia menginginkan seluruh bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh. Tapi kemudian para perdana menterinya itu mengatakan kalau semuanya dibunuh bagaimana nanti urusan yang memang diberlakukan kepada laki-laki itu tidak akan mungkin bisa karena tidak ada lagi orang yang bekerja, tidak ada orang lagi yang membantu dan lain sebagainya. Akhirnya diputuskan tahun ini dibunuh, tahun depan dihidupkan ya bagi siapa yang melahirkan. Nah, ternyata Nabi Musa itu masuk dalam kategori yang sebenarnya harus dibunuh. Begitu. Karena itulah mengapa kelebihan yang atau karunia atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa yaitu melalui ilham yang diberikan oleh Allah kepada ibu Nabi Musa. Dengan cara apa? Dia memasukkan Nabi Musa ke peti dan dihanyutkan ke sungai. Di mana pada saat dihanyutkan di tepi sungai tersebut ya, kakak dari Nabi Musa ya yang bernama yang pada prinsipnya terus mengikuti ya gitu ya, mengetahui bahwa Nabi Musa itu ternyata diambil oleh Firaun dan istrinya ya. Jadi Masya Allah ini merupakan skenario Allah ya. Ini yang pertama karunianya ketika Nabi Musa diberikan kemudahan oleh Allah melalui perantara ibunya dengan menyiapkan peti yang dihanyutkan di sungai. Kemudian yang selanjutnya disebutkan wa alqaitu alaika ya mahabbatan minni ya, aku limpahkan kepadamu kasih sayang dari hati para hamba sehingga tidak ada orang yang melihatmu kecuali akan menyukaimu.
Tidak ada orang yang melihatmu kecuali memunculkan kasih sayang kepadamu. Masya Allah ya, betapa kita menginginkan karunia Allah seperti itu, agar perilaku kita gitu ya, bicara kita, hati kita, pikiran kita, yang ketika kita berbicara dengan orang lain itu bukan kita yang berbicara, tetapi sesungguhnya Allah memberikan kelembutan sehingga orang menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian perangai kita, semua itu adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, walitusna ala aini, ya. Walitusna ala aini, ya. Dan kamu tumbuh dalam pengawasanku dan di bawah asuhanku. Jadi Nabi Musa kecil, sekalipun dia tidak tidak diinginkan tentu saja oleh Firaun, karena memang masa itu adalah masa yang harus membunuh para anak laki-laki yang baru lahir, tapi ternyata Allah memberikan pengasuhan secara langsung. Ya, di bawah pengasuhan dan pengawasan Allah secara langsung, walaupun dia berada di kalangan keluarga Firaun. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya, itamsi ukhtuka fatakulu, sampai ayat ke-40 itu digambarkan bagaimana saudarimu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, berjalan di tepi sungai ini. Pokoknya ngikutin terus deh kemana yang namanya peti itu berjalan. Ya, sampai ketika dia tahu didapati istrinya juga istri Firaun itu menyukai gitu ya. Nah, maka pada saat itulah kakak dari Nabi Musa menawarkan, pada saat itu Asiyah menanyakan, mau nggak kamu ngasuh dia, begitu ya. Namun kakak dari Nabi Musa ini seolah-olah ini memang tidak mengetahui siapa anak kecil ini. Dia katakan, kalau begitu aku cari siapa yang bisa menyusukannya. Kenapa kok sampai dicari? Karena ternyata beberapa wanita yang dipanggil oleh Asiyah untuk menyusui Nabi Musa, ternyata Nabi Musa tidak mau gitu ya. Maka dicarilah seorang perempuan melalui perantara kakaknya ini yang dengan kecerdikannya akhirnya dipanggil ibunya. Ya, ibunya Nabi Musa tentu saja, yang pada saat diberikan putingnya langsunglah dihirup ya oleh Nabi Musa. Jadi padahal ketika dengan yang lainnya itu Nabi Musa menolaknya. Masya Allah ya, karunia yang Allah berikan pada poin keempat, langsung dipertemukan juga oleh ibunya sendiri dan menyusu kepada ibunya sendiri. Ya, kemudian di ayat yang selanjutnya itu disebutkan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham, ya. Kami telah membunuh. Nah, ini cerita yang lain di mana Nabi Musa pada satu ketika dia berada dalam kondisi yang sudah dewasa ya, remaja begitu ya, menjadi pemuda, dia sempat membunuh ya, memukul sebenarnya lebih tepatnya seorang laki-laki Koptik ya dari Israel, yang kemudian boleh dikatakan terjadinya pembunuhan itu sebenarnya tidak sengaja ya. Nah, karena kondisi seperti itu, kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi intimidasi ya dari masyarakat kepada Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan Nabi Musa, dan disitulah Nabi Musa melarikan diri ke Madian ya, dapat menghindari penyiksaan, pembunuhan yang akan dilakukan oleh pembunuhan yang terjadi pada seorang Koptik yang dilakukan oleh Nabi Musa. Wafatan nafutuna ya. Maka yang keenam,
Kami uji dirimu berulang kali dengan cobaan yang begitu besar, ya, sebelum kami memilihmu mengemban risalah sehingga kamu dianggap layak. Masya Allah, luar biasa, seorang nabi diujinya dengan berkali-kali ujian gitu ya, dan ujiannya itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani gitu ya, tapi ternyata Allah menganggap Nabi Musa adalah orang yang sabar dalam melewati ujian-ujian tersebut hingga layak menunaikan risalah dan menyampaikan risalah tersebut kepada Firaun. Kemudian yang ketujuh, falabithta sinina fi ahli Madian. Maka kamu tinggal dan menetap bersama penduduk Madian di tanah Arab yang jaraknya itu 8 marhala dari Mesir. Ya, ini banyak pendapat ya yang menyebutkan. Di sana kamu hidup lama dengan kefakiran, keterasingan, hingga kamu bekerja pada Syuaib, mengembala domba-dombanya selama 28 tahun. Bayangkan ibu-ibu, yang mana 10 tahunnya itu adalah untuk menjadi mahar istrinya. Ya, mahar istrinya, karena memang ketika di Madian ya, sebagaimana cerita kita yang lalu bahwa Nabi Syuaib menjodohkan, menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya. Nah, salah satu maharnya atau bukan salah satu, maharnya adalah bahwa Nabi Musa harus menunaikan tugasnya mengembala ya di keluarga Syuaib, yang itu menjadi maharnya. Ya, kemudian di sini disebutkan seperti halnya bahwa Nabi Musa itu pada datangnya itu pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ji'ta ala qadari ya Musa. Kamu itu datang memang sesuai dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu aku ajak kamu bicara dan menjadikan kamu sebagai seorang nabi. Itulah penguat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Wastona'tuka linafsi, aku memilihmu untuk mengemban risalah dan kalamku untuk menegakkan hujahku. Aku jadikan kamu seorang utusan yang menjadi perantara antara aku dengan hambaku untuk menyampaikan agama kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka agar mengikuti tauhid dan syariat yang benar. Jadi inilah dimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ketika Nabi Musa meminta akan 8 hal yang kemudian dikabulkan oleh Allah. Kemudian setelah dikabulkan oleh Allah 8 hal pada saat beliau menjadi kenabian, Allah pun memperlihatkan tentang 8 hal pada saat beliau belum menjadi seorang nabi. Ya, tentu saja tadi sudah diperjelas apa saja 8 hal itu. Salah satunya adalah ketika ibunya itu diilhamkan ya untuk melemparkan ya atau menghanyutkan ya, menghanyutkan peti yang di dalamnya itu adalah seorang Musa yang mungil begitu ya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala ternyata Allah menyelamatkan Nabi Musa yang kemudian diambil oleh Firaun ya. Dan Allah menginginkan setiap orang yang melihat Nabi Musa itu penuh dengan kecintaan ya, menyukai Nabi Musa. Inilah skenario yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan tentu Allah memberikan banyak pertolongan, perlindungan kepada Nabi Musa alaihi salam, sampai Allah memberikan keamanan kepada Nabi Musa pada saat dia melakukan pembunuhan kepada seorang Koptik ya. Pada saat itu dia dilarikan ke Madian. Di Madian itulah beliau lama ya tinggal di sana, kurang lebih selama 28 tahun, di mana selama 28 tahun itu dia banyak mengambil pelajaran. Dan setelah Nabi Musa melalui banyak ujian, barulah tiba saatnya Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi. Nah, ini ceritanya duluan gitu ya. Ceritanya duluan yang pernah waktu lalu kita sampaikan. Jadi dalam perjalanan itu istrinya melahirkan, yang kemudian butuh penerangan, butuh kehangatan karena pada saat itu sedang musim dingin gitu ya.
Nah, terakhir ibu-ibu yaitu di ayat 42 sampai 48. Di mana di ayat 42 sampai 48 ini bagaimana arahan-arahan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun dalam berdakwah kepada Fir'aun. Jadi sekarang ini juga kita bisa banyak mempelajari sebagaimana Allah memberikan pengajaran kepada Musa dan Harun, bagaimana sih trik-triknya, ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Toha ini di ayat 42 sampai 48. Idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri ila akhir dari ayat ini adalah inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, pergilah engkau beserta saudaramu. Ya, siapa saudaramu itu? Harun. Ya, yang membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku, kata Allah. Ya, pergilah kamu menemui Fir'aun karena dia betul-betul telah melampaui batas. Maka berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Masya Allah, luar biasa. Berdakwah itu memang perlu kata-kata yang lemah lembut, bukan kata-kata yang kasar, ya. Dan mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ya, keduanya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami. Ya, ini perasaan takut yang manusiawi yang dimiliki oleh seorang manusia, walaupun Allah sudah mengangkatnya menjadi seorang nabi. Ya. Ya, mereka menyiksa kami, kata Nabi Musa. Jika dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Maka pergilah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Allah. Ya. Jadi inilah pernyataan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Musa itu menyampaikan pernyataan dia adalah sebagai utusan Allah, ya. Dengan apa? Dengan karunia atau mukjizat yang sudah dimiliki oleh Nabi Musa, tentu saja sebagai penguatnya. Ya, janganlah engkau menyiksa mereka, lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami, ya, seperti tadi. Ya, maka sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan kepada siapapun yang mendustakan ajaran yang kami bawa dan berpaling tidak memperdulikannya. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lengkaplah sudah, ya. Ini merupakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan saudaranya. Idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri. Pergi, ya. Itu kan disebutkan, ya. Pergi Nabi Musa bersama saudaramu menemui Fir'aun, ya, yang memang engkau sudah memiliki hujah-hujah, engkau sudah memiliki mukjizat, ya. Jangan sampai apa yang engkau miliki itu membuat engkau ragu untuk menyampaikan kebenaran di hadapan Fir'aun, ya. Aku turunkan kepadamu apa? Janganlah kalian lemah dan janganlah kalian lelah untuk berzikir kepada Allah. Nah, inilah juga yang menjadi sebuah kekuatan bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah pada saat dia menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah ini kepada orang lain di sekitarnya, maka dia tidak boleh lemah. Dia harus senantiasa berpegang teguh kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Harun, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan. Ya, karena zikir itu merupakan pertolongan, kekuatan dan kekuasaan sebagaimana yang didapati oleh seorang manusia tidak akan bisa didapati kecuali atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sangat jelas ini zikir merupakan ibadah yang baik, ya, ibadah yang dibutuhkan dalam setiap aspek berdakwah. Kemudian idhaba ila fir'auna innahu tagha, ya, pergilah kalian berdua ke Fir'aun dan batalkanlah klaimnya sebagai Tuhan, ya, karena kan
Firaun itu selalu menyombongkan dirinya, selalu menganggap dirinya itu adalah sebagai Tuhan, ya. Oleh karena itu anggapan-anggapan ini diminta agar Nabi Musa alaihissalam langsung mendatangi Firaun dan memperjelasnya bahwa hanya Allah lah yang patut disembah dan hanya Allah lah yang patut dijadikan sebagai ilah. Kemudian di ayat selanjutnya faqula lahu qaulan layyina, ya, maka berbicaralah kepadanya dengan lemah lembut dan tidak kasar sama sekali, serta sampaikan kepadanya kata yang lembut, karena ini dapat diterima dan lebih mudah untuk disampaikan. Semoga orang yang menerima itu juga bisa berpikir, ya. Dan tentu saja ini bisa membuat orang yang memang masih ada hati, ya, menjadikannya dia takut kepada Allah, ya, karena seorang penguasa itu biasanya memang memiliki sikap congkak, keras, ya, tidak mau menerima paksaan, tetapi ketika disampaikan dengan lemah lembut gitu, ya, dengan pujian, ya, pada saat itulah mudah-mudahan kesombongan dan kecongkakannya itu bisa meredam. Kemudian ibu-ibu disebutkan lagi qala rabbana innana nakhafu, ya. Jadi ada perasaan takut dari Nabiullah Musa alaihissalam ketika dia ingin menyampaikan tauhid kepada Fir'aun. Tapi apa kata Allah? Qala la takhafa. Kamu nggak boleh takut, ya, kamu nggak boleh takut. Kenapa? Innani ma'akuma, ya, bahwa aku selalu bersamamu. Asma' wa ara, ya, aku mendengar dan aku melihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, support dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihi salam, ya. Dan tentu saja Allah tidak akan pernah melalaikan, ingkar janji dari apa yang sudah diucapkannya. Itu sebagai petunjuk bagi orang beriman, kalaulah dia menyampaikan kebenaran, yakinlah bahwa Allah akan senantiasa memberikan jalan kebaikan, ya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan keduanya untuk menyampaikan risalah dengan berani dan penuh bijaksana, karena sesungguhnya mereka berada dalam perlindungan Allah. Jangan takut. Fa'tiya faqula inna rasulan rabb. Jadi apa yang disampaikan? Datangi, temui, ya, katakan kepadanya, sungguh aku ini adalah utusan Allah. Masya Allah, gitu, ya. Sampaikan demikian, ya, seperti itu. Jadi kemudian fa'arsil ma'ana bani Israel, ya, bebaskanlah Bani Israel dan tahanan dan lepaskan mereka, jangan siksa mereka, jangan bantai anak-anak mereka, biarkan para perempuan mereka hidup dan membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mampu mereka jalankan. Jadi perempuan-perempuan Bani Israel itu mendapatkan pekerjaan yang sangat berat, ya, karena tadi laki-lakinya banyak yang dibunuh, gitu. Dampaknya adalah para perempuan-perempuannya itu dijadikan para pekerja rodi, para pekerja yang ya tidak manusiawi, seperti itu, ya. Kemudian qad ji'naka bi ayatin mir rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda, ya. Kami telah mendatangimu dengan membawa mukjizat, bukti dan tanda dari Tuhanmu bahwa kami diutus kepadamu keselamatan darimu, ya, keselamatan dari murka serta siksanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk, lalu beriman kepada para rasulnya dan mengikuti petunjuk dengan ayat-ayat yang mengajak kepada kebenaran dan meninggalkan kezaliman dan kesesatan, ya. Jadi itulah posisinya. Yang dimaksudkan salam di sini bukan ucapan selamat, tapi lebih kepada ajakan, gitu, ya, ajakan untuk mereka berislam. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sampai pada kondisi terakhir di mana inna qad uhiya ilaina annal adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Kami sampaikan kepadamu nasihat dan petunjuk karena Allah memberitahu kami dalam wahyu yang Dia sampaikan kepada kami bahwa azab hanya akan ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak mau mengesahkan Allah dan tidak mau taat kepadanya. Ya, jadi pelajaran yang betul-betul bisa kita ambil di dalam ayat terakhir ini gitu ya, di 42 sampai 48 ya, itu digambarkan bahwa Allah mendukung ya, sangat mendukung Nabi Musa dan Harun ya dengan mukjizat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Dan kita tahu sebelumnya mukjizat Nabi Musa ini tentu saja bukan hanya dua tadi ya, bukan hanya tongkat, bukan hanya tangan bersinar gitu ya. Kemudian Allah juga memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk pergi berdakwah ya, agar Firaun itu bisa menyembah Allah, dan ini juga sesuatu yang berat, tapi ternyata Allah memberikan dukungan agar pada saat Nabiullah Musa ya memberikan pengajaran kepada Firaun, maka pada saat yang bersamaan Allah pasti akan menolongnya, memberikan kemudahannya dan memberikan kekuatan ya pada saat dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapannya. Takut dari kezoliman orang-orang zolim itu adalah manusiawi, sebagaimana yang ditakuti ya oleh Nabi Musa ya, yang beliau katakan inni akhaf gitu ya, aku takut gitu ya, kami takut gitu ya. Ya ternyata rasa takut itu manusiawi gitu, tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan yang sangat besar ya. Dengan cara apa? Dijaga oleh Allah ya, dengan ismah, penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari musuh ya. Dan ini hanya diberikan kepada para nabi tentu saja ya, ismah ini ya. Kemudian permintaan Nabi Musa dan Nabi Harun yang pertama adalah bagaimana Firaun bisa membebaskan Bani Israel dan menyelamatkan mereka dari kezaliman Firaun. Begitu perkataan Nabi Musa dan Harun kepada Firaun itu sangat lembut ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu pun menjadi salah satu ciri bagi seorang muslim, bagi seorang dai, agar kiranya dia selalu memperhatikan kata-katanya, lemah lembutnya, pribadinya dalam menyampaikan dakwah. Nah, inilah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa sampai memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, melakukan risalah dakwah ini terus tersampaikan ya. Pada hakikatnya kita diharapkan bisa istiqomah dengan risalah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi kita. Ya, kita tutup ibu-ibu dengan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Saya mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.